Haleluya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang di rumah. Kita bisa beribadah kembali di dalam bulan yang baru, mengingat kembali kasih dan sayang Tuhan yang begitu besar bagi kita, menyelamatkan, mengampuni dosa kita oleh karena kemurahan dan rahmat-Nya yang besar. Dia tahu bahwa kita debu, Dia ingat siapa kita. Kita tidak mampu untuk dengan kekuatan kita untuk dapat diselamatkan. Itu sebabnya Dia datang dengan segala kasih, menyiapkan anak domba Allah sejak dunia dijadikan. Itu sebabnya dari awal mulanya sudah ada kasih yang begitu besar disediakan bagi kita untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan perjamuan Tuhan, dan kita akan nyanyikan satu pujian. Tak kau lupakan diriku, kau ingat aku debu. Haleluya. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau
yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Seperti bulu domba. Haleluya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudara Guntoro akan memimpin kita dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus untuk dapat memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan ya? Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan telah mengangkat kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kau jadikan kami baru, Kau jadikan ciptaan yang baru ya Tuhan Yesus. Dengan apa Tuhan yang dapat kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Kasih Allah melingkupi kita semuanya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
kita bersama Yesus lakukan perkara-perkara banyak yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ingat Dia, saudara, dapat melakukan ini dan itu. Segala sesuatunya hanya di dalam darah anak domba. Haleluya. Itu sebabnya kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita rindu sabdanya. Firman Tuhan yang heran dan berkuasa, mampu mengubah hati seseorang. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Kita siapkan hati menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Dan bisa ekstra. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus Yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan
bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat untuk berbakti dan menyembah Engkau Bapa. Saat ini kami telah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya segala puji-pujian boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa sebentar kami akan mendengar firman Allah. Mari Tuhan berfirman oleh Roh. Kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan Engkau. Mendahului segala rencana kami. Mendahului Tuhan keinginan kami. Kami serahkan semua pekerjaan ini dari pertengahan, dari awal sampai akhir Bapak. Kami serahkan semuanya ini. Urapi kiranya hamba dengan Roh-Mu yang dari surga. Supaya firman Allah yang akan ditengah-tengahkan tidak lalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, satu kemurahan Tuhan, satu rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari kita akan buka bersama-sama firman Allah terdapat dalam Mazmur 144. Mazmur 144 ayat yang ketiga dan sampai yang keempat. Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Silakan duduk, terima kasih. Kalau dalam terjemahan yang lama, ayat yang keempat katakan, manusia sama seperti angin, uap dan rumput hembusan napas. Saudara. Nah di sini Raja Daud katakan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Saudara. Raja Daud bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan selalu memperhatikan kepada manusia? Dan manusia itu hidupnya seperti angin, seperti bayang-bayang maut, seperti rumput, dan seperti apalagi uap dan hembusan napas. Sebentar saja akan lalu. Mengapa? Saudara ingin tahu. Raja Daud bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok cinta sekali kepada manusia itu ya, dengan lain perkataan, sehingga diperhatikan ya. Kenapa? Dalam Yesaya pasal yang ke 43 ayat yang keempat bagian A ya. Coba siapa yang sudah dapat tolong bacakan. Yesaya 43 ayat yang keempat A. 43 ayat. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Salah. Oleh karena Engkau berharga di mataku. Raja Daud bertanya, kenapa Tuhan perhatikan manusia? Manusia itu tidak ada apa-apanya, hanya cacing dan debu tanah di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Jawab daripada Yesaya katakan, oleh karena Engkau berharga di mataku. Jawab Tuhan, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Bagian A.
berharga. Kita ini manusia tuh, ciptaannya Tuhan tuh berharga, mahal. Maka itu kita jangan buang waktu sia-sia untuk kepentingan yang tidak perlu, yang tidak berfaedah bagi Tuhan. Sebab hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Mahal. Kedudukan kita adalah tinggi daripada orang-orang yang belum ditebus oleh darah Yesus. Sebab itu biarlah kalau Tuhan mencintai kita, kita pun harus mencintai Dia. Hidup kita berharga, jangan pakai dengan foya-foya dan keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah berharga, mulia katanya saudara. Hebat sekali manusia ini. Padahal kita adalah dibuat dari lembut tanah, dari tanah liat, tidak berharga, diinjek-injek, ya, tidak berharga. Tetapi tanah liat itu ada di dalam tangan penjunan. Penjunan membentuk yang menjadi kehendaknya, membuat segala sesuatu yang digemari oleh setiap manusia. Dan tanah liat itu sudah dibentuk menurut kehendak daripada Tuhan dan digemari oleh setiap manusia. Ada di mana-mana. Ada tempat yang baik-baik. Ada di gedung-gedung, baik di rumah yang gubuk pun ada. Ya, pot-pot kembang itu dibuat dari tanah liat. Berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mencintai kita. Dan kenapa selalu mencintai Tuhan, mencintai anak-anaknya atau umat-umatnya, kita berharga di mata Tuhan? Sebab kita adalah ciptaannya. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta seisinya dengan firman. Tetapi kita manusia ini dibuat oleh tangannya sendiri. Dibuat dan dibentuk menurut peta dan gambarnya Tuhan Allah. Dan setelah itu dihembuskan nafas ke lubang hidung manusia itu, jadilah manusia yang hidup, yaitu Adam. Dan manusia hidup itu ditempatkan di Taman Eden. Aduh, satu taman yang baik, yang bagus. Karena perbuatan Allah. Tetapi manusia ini tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mendengar bisikan iblis. Sehingga mereka keduanya jatuh ke dalam dosa. Sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang dibuatnya oleh kedua manusia ini, saudara? Mereka bersembunyi. Mereka rasa takut melihat keberadaan tubuhnya. Takut sudah berbuat dosa. Kalau takut Tuhan, yang tidak seperti Adam dan Hawa, menghormati Tuhan. Takut karena sudah berbuat dosa, sembunyi, saudara. Ada dua macam takut. Takut yang pertama adalah menghargai Tuhan atau menghormati Tuhan. Takut yang kedua yaitu karena berdosa, karena punya salah, karena sudah melanggar, akhirnya bersembunyi. Tuhan memanggil manusia. Manusia jauh, takut. Kami sembunyi. Karena apa? Sudah melanggar perintah Tuhan. Setelah itu, saudara, Allah tidak tinggal diam, manusia tetap bertelanjang, ya, tidak berpakaian. Pakaian kemuliaan Allah sudah dicopot oleh iblis, sehingga mereka membuat pakaian dari daun. Daun tidak tahan panas terik, pasti layu dan kering.
Tetapi Bapa di surga melihat rasa ada belas kasihan. Meskipun dia sudah melanggar, sudah berdosa, sudah melawan akan perintah Tuhan, tetapi kasih itu kepada ciptaannya. Allah membuat pakaian dari kulit. Dari kulit binatang dibuatnya pakaian untuk dikenakan kepada kedua manusia pada waktu itu. Di Taman Eden ada binatang yang dikorbankan. Kulit, kalau tidak ada pengorbanan dari binatang, tidak dapat kulit dari mana? Kulit kayu apa kulit apa? Ini kulit binatang, harus disembelih. Domba itu harus menjadi korban. Akhirnya pakaian itu dikenakan kepada kedua manusia, Adam dan Hawa. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada penciptanya, sebab dia berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau kita mempunyai atau membuat sesuatu, ya misalnya di rumah, aduh senang sekali, sayang, disimpan baik-baik, saudara. Jangan sampai diambil orang, jangan sampai rusak dan sebagainya. Demikian juga Bapa di surga. Kita adalah manusia yang telah dibentuk dengan tangan yang berkuasa, dengan tangan yang kuat, sehingga berharga di mata Tuhan. Dan setelah itu, saudara, manusia harus keluar dari tangan. Dan domba yang disembelih itu adalah membayangi Yesus sendiri. Suratan Rasul Paulus dalam Korintus, Tuhan tidak berbuat dosa, dijadikan dosa. Mana ada manusia tidak bersalah, antar disalahin, berontak ya saudara. Tetapi Yesus tidak. Allah kirimkan anaknya turun ke bumi untuk menolong manusia yang sedang jatuh dalam dosa, yang sudah keluar dari Taman Eden. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk mati, untuk menjadi korban. Mati di kayu salib, darahnya tertumpah untuk menebus segala dosa-dosa manusia termasuk kita semua. Pada hari pagi ini, saudara, Tuhan ada di tengah-tengah. Domba yang disembelih di Taman Eden adalah Yesus sendiri. Dia menjadi korban untuk menolong manusia, untuk mengeluarkan manusia dari lumpur dosa, dari becek dosa, dari kejahatan dan sebagainya. Jadi manusia ditaruh di atas batu karang. Siapakah batu karang itu? Yesus sendiri. Sebab itu kalau kita mengingat kasih Tuhan, nyanyian katakan, aku tidak akan mundur lagi. Benar saudara? Tidak akan mundur lagi. Banyak tantangan, problem, kesusahan, penyakit. Ingat kasih Tuhan yang lebih besar terhadap kita. Kita berharga di mata. Kita tidak akan mundur lagi. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi, pahit. Tuhan tidak pernah tinggal. Bila mana kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan penghiburan dalam damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, aku tinggalkan bagimu setelah Yesus akan naik ke surga. Damai sejahtera akan menyertai kita mulai saat ini sampai Dia datang kembali. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kekal selama-lamanya. Damai sejahtera yang dunia berikan hanya bersifat sementara. Sebentar saja hilang, tetapi kalau damai sejahtera dari Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab itu marilah
Kita mau tetap iring Tuhan, melayani Tuhan, meskipun susah, banyak percobaan, tantangan, rintangan. Mari kita bergandengan tangan pada tahun 2020 ini untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Agar banyak manusia-manusia yang masih di dalam becek dosa dunia ini boleh kenal kepada Tuhan lewat kehidupan kita, kesaksian kita. Untuk membalas sekedar kasih daripada Tuhan, mari layani dengan apa yang kita bisa buat. Layani dia. Karena orang yang melayani yang akan mendapat upah. Yesus sebagai anak domba Allah yang sudah menjadi korban bagi manusia. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 katakan, karena Allah mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan orang lain yang akan memberikan, tetapi Allah sendiri, Yesus sendiri akan memberikan. Di dunia ini tidak ada yang hidup kekal ya. Kalau kita hidup kekal di dunia ini, nggak ada orang yang mati ya. Nggak ada orang yang mati. Padat di dunia ini, saudara. Lahir banyak, tetap yang mati tidak ada. Pasti penuh dunia ini. Tetapi karena hidup di dunia ini tidak kekal, banyak yang mati. Manusia takut mati, berusaha menghindar dalam segala-galanya. Benar kan? Ya, kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita dengan cuma-cuma. Sebab itu kita memuliakan Dia, layani Dia. Apa yang kita dapat berbuat, segala sesuatu layani. Jangan kita memandang orang lain, tetapi pandang kepada Tuhan, karena Dialah yang dapat memperdulikan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau darahnya sudah tertumpah di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia, termasuk kita semua. Darah itu mahal harganya. 1 Petrus katakan kita sudah ditebus bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus. Darah Yesus yang dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dia sebagai anak domba Allah yang telah menjadi korban untuk manusia dan masuk saudara dan saya. Sebagai ayat penutup dalam Yohanes 1 ayat 29, coba tolong bacakan ya. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, lihatlah. Tadi saya katakan pandang kepada Tuhan. Dia akan memperduli. Lihatlah dia sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Bukan setengah dunia, bukan seperempat dunia, seisi dunia. Terima kasih kepada Tuhan. Apa yang kita harus buat? Apa yang kita harus balas? Kita tidak mempunyai sesuatu apa. Tetapi apa yang kita bisa buat? Buatlah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena Dialah Allah satu-satunya yang dapat menolong dalam segala. Dialah juru selamat kita. Hakim yang adil, gembala kita yang besar, yang dapat menuntun hidup kita kepada jalan-jalan kebenaran, pada air-air yang jernih. Mazmur berkata, kita dapat mendapat ketenangan di dalam segala sesuatu. Sebab itu biar kita mau berserah ke dalam Dia, maka Dialah yang akan memperdulikan.
Firman Tuhan tidak dipertanyakan, dan di tengah-tengah kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari minumlah dengan sungguh-sungguh, sebab mempunyai khasiat yang besar yang kita akan rasakan bila mana kita sakit. Minum dengan sungguh-sungguh, penyakit itu akan hilang dengan sendiri. Karena apa? Darah Yesus berkuasa. Tubuh dan darah Tuhan yang sudah dihancurkan di kayu salib, itulah menjadi peringatan dalam hidup kita, supaya kita tidak ingat kasih Tuhan yang begitu besar. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Dan kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, Lihat Domba Allah. Terima kasih buat firman yang begitu ini. Tanamkan itu dalam segala hati kami. Engkau sebagai anak domba Allah yang selalu mengangkut seisi dosa dunia ini, Tuhan termasuk kami. Kami tak dapat membalas akan kebaikan-Mu yang begitu besar. Kami serahkan hidup ini dalam tangan. Tiba saatnya kami menghadapi tubuh dan darah. Mari Tuhan, layakanlah kami. Kuduskanlah Tuhan tubuh dan darah menjadi Tuhan, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani ini, berapi dingin minyak-Mu yang dari surga. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak John. Lihat domba Allah, lihat domba Allah, Dia sendiri lihat domba Allah. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mengambil roti dan mengambil anggur sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu di rumah masing-masing mengambil roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Lihat domba Allah, lihat domba Allah,
Lihat domba Allah, Dia sendiri tolonglah. Lihat domba Allah. Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dihancurkan 2000 tahun lebih yang lalu di Bukit Golgota untuk menebus saudara dan saya. Dengarkan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang sudah kami makan. Dan mari kita angkat cawan yang adalah lambang dari darah Yesus yang sudah ditumpahkan di Bukit Golgota dan menjadi penebusan bagi saudara dan saya. Sebab firman Allah berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang." Mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri.
Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir Tuhan. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dari istimewa kami telah mendengar firman-Mu. Mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami Bapa. Siapakah kami yang sebenarnya ini? Hanya cacing dan debu tanah di hadapan Engkau Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau telah membentuk kami, sehingga hidup kami berharga di mata Engkau dan mulia Tuhan. Oh, terima kasih, dan terima kasih. Kami ucapkan dengan lidah kami yang pendek ini. Mari jadikanlah kami berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga dapat dibentuk dan Tuhan dan berharga di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Perkenankanlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat yang telah hadir di rumah-rumah masing-masing Bapa. Berkati jikalau ada yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Dalam kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Tuhan, dalam perpergian Tuhan Engkau jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang telah berkorban, tangan-tangan yang telah mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Tuhan, berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari yang jahat. Terima kasih Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan yang ada pada kami sudah pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih pimpinan sepanjang hari ini, dijauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak diingini. Liputi kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya kami boleh tetap sehat dan kuat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.